Shalom, shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Malam hari ini. Sebuah sukacita jikalau kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita akan berdoa saudara pada malam ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kami mengucap syukur buat cinta-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur juga buat damai sejahtera dan kekuatan yang kami rasakan. Jika hari ini ada Tuhan, karena kami sadar semua karena cinta dan kasih karunia-Mu. Kami juga mau belajar akan firman-Mu. Beri kami hati seperti murid, agar setiap kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Ya, salam saudara yang sudah join bersama dengan kita pada malam hari ini. Tajuk firman Tuhan malam ini akan kita pelajari yaitu be calm. Ya, be calm, jadilah tenang. Saudara, saya mau berkata untuk siapapun saudara, jadilah tenang. Perkatakan buat jiwamu, jadilah tenang. Amin, haleluya. Saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, ayat ini begitu kuat di hati saya. Hari-hari ini saya tidak tahu apakah engkau juga mengalami beberapa perkara mungkin dalam hidupmu yang membuat engkau bahkan susah untuk fokus berdoa. Sepertinya di dalam kita ada banyak kebimbangan. Tapi biarlah firman ini, saya berdoa, menjadi kekuatan buat kita. Ada amin saudara? Biar setiap kita juga punya sebuah ketenangan. Kenapa saudara? Karena ketenangan itu luar biasa. Rasul Petrus menasehatkan kepada setiap orang percaya hari itu, untuk kita bisa menguasai diri kita dan tetap tenang dalam segala situasi, agar kita bisa berdoa. Sebab ketika kita dalam keadaan tidak tenang, ya, kita panik atau kita dalam emosi, kita berada dalam galau atau gundah, khawatir, cemas, apapun itu, kita tidak akan bisa fokus berdoa. Kita tidak akan bisa duduk lama di hadirat Tuhan. Kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, ada banyak di dalam dunia ini yang membuat kita sangat mudah untuk tidak tenang. Betul saudara? Ya, masalah, tekanan hidup, bahkan tuntutan dalam pekerjaan. Ya, kalau Anda hari ini dimarahi bos, mungkin saudara nggak bisa tenang, bahkan engkau akan sangat susah untuk berdoa. Jadi betapa ketenangan itu penting. Ya, namun kita harus sadar saudara, kita anak Tuhan. Ketenangan itu harus dari dalam. Ada amin saudara? Bukan karena situasi, bukan karena apa yang ada di luar. Sebab sekali lagi, ketenangan itu adalah keputusan. Ketenangan itu pilihan yang kita bisa dapat di dalam Yesus tentunya. Jadi saya mau mendorong sedahsyat apapun, sebesar apapun badai yang kau lewati, mari tenang. Ya, sekarang kita akan melihat kenapa ketenangan itu begitu penting. Dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi saya baca buat kita, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Jadi saat kita tenang, saat saudara tenang, kita akan punya kekuatan menghadapi apapun. Inilah kuasa, inilah kekuatan bagaimana kita bisa tenang saudara. Sehingga saya mau berkata bahwa saat kita memiliki ketenangan,
Bahkan di dalam ketenangan itu ada energi positif yang keluar. Tanpa engkau sadari bahwa di saat engkau mungkin tidak tenang ya, Anda galau, Anda bimbang, Anda cemas, Anda khawatir, engkau tidak ada energi positif, yang ada hanya energi yang negatif. Tetapi di saat engkau tenang, engkau punya sebuah energi positif yang keluar. Dan ketika ada energi positif itu di dalam dirimu, maka engkau akan bisa berkata seperti Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Maka semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan itu. Maka kita akan mulai pikirkan perkara-perkara yang positif. Ada amin, saudara? Engkau akan mulai pikirkan perkara yang membangun. Engkau mulai pikirkan perkara yang membuat engkau bersemangat. Di sisi lain kita harus juga sadar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Ada amin? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Sebab kalau Tuhan izinkan ada pencobaan, saya mau berkata, ingatkan untuk kita kembali. Pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ada amin, saudara? Bahkan janji Tuhan, ya, 1 Korintus berkata bahwa Tuhan memberikan jalan keluar supaya engkau bisa melewatinya. Jadi mari kita belajar tenang mulai hari ini. Be calm, ya. Nah, kita juga harus ingat, saudara, apa yang menyebabkan atau seringkali siapa yang membuat kita tidak damai sejahtera? Kita tahu bahwa iblis, dia itu dipanggil pencuri. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara perhatikan, ketika engkau melewati masalah dan tiba-tiba engkau tidak ada damai sejahtera, iblis sedang curi damai sejahteramu. Pencuri sedang mencuri damai sejahteramu. Mungkin engkau di dalam family, ya, tiba-tiba dengan begitu sangat-sangat mudah, cepat ada pergaduhan, cepat sekali ada emosi, kemarahan. Saya mau berkata, pencuri sedang mencuri damai sejahtera keluargamu. Jadi kita harus waspada. Ada amin? Ya, iblis atau pencuri, dia curi damai sejahtera, dia curi ke sukacita, dia curi ketenangan, dia curi kegembiraan. Sehingga tekanan itu menindis engkau, semakin menindis, membuat engkau sampai bisa lupa kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, izinkan saya mendorong setiap saudara. Mari ambil kekuatan dalam Tuhan, tenang. Ya saudara, sekali lagi ingat, kenapa tenang itu penting? Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Katakan amin, haleluya, yes. Dalam ketenangan ada kekuatan. Kekuatan yang membuat engkau bisa bekerja lebih maksimal. Kekuatan membuat engkau bisa berpikir lebih maksimal. Kekuatan membuat engkau bahkan bisa menanggung segala perkara. Ingat saudara, semua itu sumbernya dari Tuhan. Dan yang ajaib, dengan engkau punya ketenangan, engkau punya pikiran yang positif, maka saya mau berkata, tubuhmu akan sehat. Ada amin saudara? Sebab ketenangan jiwa dan roh kita akan membuat kita berpikir dan berespon dengan positif. Dan saat kita berpikir dengan positif, maka tanpa kita sadari, saya mau ingatkan, maka akan ada impact, yaitu apa? Antibodi saudara semakin kuat. Makanya kenapa jika ada orang sakit, ya, orang sakit, keperluan mereka sebetulnya yang sangat dalam itu mereka perlu dihibur.
Kenapa? Karena orang sakit itu akan bisa sembuh ketika hatinya bersuka cita, hatinya bergembira. Amin, saudara. Makanya Alkitab sangat benar berkata dari Amsal 15 ayat 13, saya mencatat di sini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi saya mau berkata buat sahabat Tuhan dimanapun Anda berada, masalah apa yang kau hadapi hari ini? Pergumulan apa yang engkau sedang lewati hari ini? Saya tetap mau berkata dan mendorong Anda, tetap pilih bersukacita. Ada amin? Tetap pilih berbahagia, tetap pilih bergembira. Ya, sebab saat engkau bergembira, berbahagia, engkau tenang melewati semuanya. Saudara, dalam tubuh ya, dalam sistem kesehatan itu akan sangat-sangat dijelaskan bahwa ada hormon tersendiri yang akan dilepas ketika kita hidup dalam sukacita. Ketika kita hidup gembira, ya, makanya saya mendorong setiap saudara, mari banyak bersukacita, amin. Ya, banyak tertawa, banyak bergembira. Sebab itu adalah alkitabiah. Tuhan mendesain kita, tubuh kita secara otomatis akan mengeluarkan hormon itu. Ya. Dalam Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Siapa di antara saudara bahkan yang sedang join live ya, jika Anda mengalami kesakitan tubuh, izinkan saya berpesan untuk mari jaga sebuah ketenangan dalam hidup saudara. Tetaplah bersukacita. Ada amin? Ya, masalah itu harus ada, kalau saya pakai bahasa biliknya. Ya, masalah itu harus ada tempat tersendiri. Ketika engkau punya masalah di pekerjaan, Anda jangan campur dan bawa ke rumah. Kemudian Anda mulai bergaduh dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Masalah pekerjaan biarlah itu di tempat kerja saudara. Masalah mungkin pendidikan, Anda yang masih student ya. Aduh, aku tidak bisa kerjakan hari ini subjek. Aduh, subjekku tidak baik. Aduh, apapun. Jangan masukkan ke keluarga. Masalah dalam hidup ini, mari kita punya yang namanya kebijaksanaan memanage, mengatur setiap masalah. Ada amin? Jangan jadikan jadi satu. Sehingga apa saudara? Kecenderungan kita akan menjadi pribadi yang mudah stres. Kita tidak akan bisa menikmati hidup. Sedangkan Tuhan sendiri mengingatkan buat kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ada amin? Mari kita belajar bergantung. Nah, dengan cepat saya mau ajari rahasia apa? Sekarang kita lihat saudara. Rahasia apa yang bisa membuat kita anak Tuhan bisa tenang? Menjalani hidup ini tetap tenang. Kenapa? Karena itu tadi, ketenangan adalah kekuatan kita. Yang pertama, rahasia pertama, jika Anda mau mencatat, Anda boleh catat. Kita harus tetap arahkan pandangan kita pada Yesus. Rahasia pertama ini penting. Bagaimana engkau bisa tenang menghadapi hidup ini? Mari arahkan pandanganmu selalu kepada Yesus. Jangan melihat masalah. Ya, dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita terus melakukan firman-Nya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, saudara, di sini dikatakan biarlah mata kita tertuju pada Yesus. Bisakah kita mulai belajar punya satu prinsip? Jadikan masalahmu itu hanya sebuah bayangan, shadow, ya. Kalau dia hanya bayangan, saya mau berkata itu sebentar akan lenyap. Ya, jadi pandang Yesus. Kalau engkau diizinkan masuk dalam masalah, pandang Yesus. Oh, pastor, berat sekali. Ada kalanya.
Mungkin kita rasa berat, sebab mungkin Tuhan sudah lihat kita sudah lulus dari level pertama, Tuhan akan bawa engkau kepada level berikutnya. Karena ketika engkau tidak pernah lulus, Tuhan akan izinkan masalah itu sama dari tahun ke tahun. Tapi kenapa Tuhan izinkan engkau rasa berat? Karena engkau sedang dibawa Tuhan mau naik. Katakan amin, saudara. Haleluya. Ya, dan jangan lupa, ketika engkau memandangkan pandanganmu tertuju pada Yesus, engkau sedang sepakat dengan Tuhan bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia janjikan. Ada amin, saudara? Ya, Dia akan selalu hadir menyertai engkau. Dia tidak akan bertindak atau membuat engkau sendirian. Tidak pernah, saudara. Kalau engkau dengar suara iblis, engkau cepat-cepat berkata, "Get out!" Ada amin. "Hai iblis, keluar!" Ya, karena Tuhan sudah berkata, Dia Immanuel. Dia akan menyertai engkau. Pegang itu kuat-kuat. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Yang saya sangat dorong, pegang Tuhan kuat. Tujukan matamu kepada Dia. Seorang pribadi yang bernama Daud, saudara, dia juga adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Daud sadar kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Dia bisa memenangkan segala proses hidupnya hanya ketika dia dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat yang kelima, saya sangat diberkati. Ayat ini berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Ada amin, saudara? Mari percaya pada Tuhan. Jadikan Dia gunung batu dan tempat perlindunganmu. Amin. Jangan bergantung kepada manusia. Manusia sebaik apapun akan bisa mengecewakan engkau. Tapi ketika engkau bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Daud benar-benar sadar. Dia tahu sumber kekuatannya hanya tinggal di dalam Tuhan. Bahkan kita tahu hari itu, saudara, ada satu kisah ya, murid-murid Yesus, Tuhan suruh menyeberang dulu. Yesus berdoa. Ada suatu malam dalam Matius 14, saya mau baca buat kita ya. Saya diberkati dengan kisah murid-murid Yesus. Matius 14 ayat 24 berkata, "Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, 'Itu hantu!' Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah.'" Wow, luar biasa. Dengar perkataan Yesus, saya berdoa ini menjawab doa di antara saudara. Siapa yang sedang tidak tenang, Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara ingat, selama hari itu murid-muridnya fokus, semua oke. Ya. Tetapi tanpa dia sadari, nah kita lihat selalu satu hal lagi ya, Petrus. Dia lihat itu Yesus dan Petrus berkata, "Suruh aku berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Jalanlah Petrus." Dan saat itu saya lanjutkan ayat 28 berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ayat 30 perhatikan.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, malam hari ini mari kita belajar. Hari itu ketika murid-muridnya dibawa Tuhan di tengah laut, Yesus mau berkata, "Engkau tidak sendiri, anakku." Saudara, ketika engkau dibawa pencobaan, mari ingat, seperti Tuhan mau berkata, "Engkau tidak sendiri, anakku. Aku bersama dengan engkau." Tapi saudara, apa yang terjadi ketika Petrus mencoba berjalan di atas air, hampir tenggelam? Kenapa? Penyebabnya ketika dirasanya tiupan angin. Saudara, saya mau berkata, kenapa dia bisa hampir jatuh? Tiupan angin membuat dia takut. Ketakutan mulai muncul. Angin apa hari-hari ini yang meniup engkau? Angin apakah yang meniupkan engkau takut? Takut tidak ada uang, takut tidak ada pekerjaan, takut tidak ada kesembuhan, takut ini, takut itu. Muda-mudi mungkin takut gak ada jodoh. Aduh, dia sudah menikah, saya umur segini belum menikah. Takut. Angin apa yang sedang meniup engkau? Saya mau berkata, kalau toh engkau jatuh seperti Petrus, mari belajar berteriak kepada Yesus. Ada amin, saudara? Mari berteriak kepada Yesus hari-hari ini. Jangan berteriak kepada manusia. Mari berteriak kepada Yesus dan berkata seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku, tolongi aku, Tuhan, tolongi aku." Wow, saudara, ketika saya merasakan bagaimana kisah ini, saya pribadi sangat diberkati. Hari-hari ini dunia dilanda ada banyak ketidakpastian. Mungkin saudara mengalaminya. Dorongan saya, mari kita berteriak kepada Yesus. Ada amin, saudara? Karena ketika kita berteriak kepada Yesus, kita tidak pernah kecewa. Ya, janji Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 7 dan 8. Walau 1000 rebah di sisimu, tetap dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Saudara, apapun yang kau hadapi, saya mendorong, jangan pernah takut. Amin, saudara. Yang kedua, kalau kita sudah memfokuskan, membuat mata kita tertuju kepada Yesus, bagaimana kita bisa tenang? Yang kedua, mari percaya atas janji Tuhan. Mari percaya atas firman Tuhan. Roma 9 ayat 6e berkata, "Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal." Katakan amin. Yes. Saya mau mendorong setiap saudara, mari berakar di dalam firman. Ya, mari kita baharui konsep pikiran kita. Jangan pakai konsep yang lama, yang tradisi. Mari kita ubah konsep yang baru. Jangan pernah dalam hidup kita tergoyangkan atau terombang-ambing. Mari belajar, pegang firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu orang yang percaya harus berdiri teguh atas kebenaran dalam menghadapi semua persoalan. Ibrani 13 ayat 5b berkata, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali," dengar saudara, "tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau engkau dengar bisikan Tuhan meninggalkan, Tuhan membiarkan, itu dari iblis. Mari tetap percaya, pegang teguh janji Tuhan. Amin. Bahkan Mazmur 23 ayat 2 ini luar biasa.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Siapa yang memerlukan air yang tenang? Mari datang kepada Yesus, saudara. Letakkan hatimu, fokus kepada Dia. Mazmur 107 ayat 28 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Wow. Saudara, ini adalah sebuah janji Tuhan. Mari kita juga nikmati. Tuhan akan membuat badai hidupmu diam. Yes. Dan Tuhan akan membawa engkau kepada pelabuhan kesukaan, Alkitab berkata. Yang ketiga, rahasia untuk kita bisa tenang yaitu apa? Anda dan saya harus hidup dalam doa. Hari-hari ini saudara, saya mendorong, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin perbanyak jam doa kita. Hubungan kita biar semakin melekat dengan Tuhan. Ya saudara, kenapa? Karena sekali lagi tanpa doa semuanya tidak ada artinya. Yakobus 5 ayat 16 memberikan kita jaminan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahkan Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pegang firman ini, Tuhan memberi damai sejahtera. Amin saudara. Dalam Nahum 1 ayat 7 ini ajaib. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Wow saudara, Tuhan kenal siapa engkau. Mungkin malam ini saya tidak kenal beberapa Anda yang sedang live, tapi Tuhan mengenal siapa engkau. Mari berlindung kepada Dia. Dan Roma 8 ayat 28 ini ajaib. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi saudara, mari kita belajar mengubah pola pikir kita, paradigm kita, konsep pikiran kita. Hadapi masalah dengan kacamata positif. Ya, dan siapa tahu Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, membuat kita tekun. Karena kita sedang berada pada zaman akhir, paling akhir. Kita harus makin berjaga-jaga. Ya, Yakobus 1 ayat 4, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan apapun juga. Jadi saudara yang terkasih, izinkan baik pencobaan, ujian iman yang kita lewati itu membentuk kita, ya, membentuk kita. Dengan semua itu menjadikan kita ajaib. Ada satu pepatah Rusia berkata, palu menghancurkan kaca, tetapi palu membentuk baja. Ini menggambarkan jika jiwa kita seperti kaca yang rentan dan sangat rapuh, ketika ditimpa pencobaan akan mudah hancur. Tapi sebaliknya, jika kita kuat seperti baja, pencobaan akan membentuk kita menjadi manusia yang tahan uji. Ada amin? Engkau akan punya kedalaman, engkau punya ketahanan di dalammu. Ya, mari hari-hari ini kita tetap percaya ada Tuhan kita yang besar. Engkau tidak akan pernah sendiri, saudara, sebab Tuhan akan bersama dengan engkau. Amin. Kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Ada satu lagu pujian penyembahan yang saya sangat diberkati, dan biar ini menjadi doa iman kita. Aku punya Tuhan yang besar. Amin saudara.
Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Yes Lord. Mari sembah dengan Dia. Mari agungkan Tuhan. Bangkitkan iman saudara. Tuhan Allah yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku amin. bersepakat Yes Lord. percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, Iman kami bersepakat ya Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu. Yes Lord. ku terima sekarang Kemenangan darimu. Sama-sama katakan, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami deklarasikan iman kami Tuhan, dan memperluas daerah kami ya Tuhan. Daerahku kiralaya shikarata yang kuliata ya shi. Yes. dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku Tuhan, menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Amin. kiranya Yes Lord. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Haleluya. dan memperluas daerahku. Yes Lord. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Kami bersyukur bahwa anugerah-Mu. Kami terima ketenangan yang dari Engkau. Hamba berdoa bagi setiap Tuhan mereka yang sedang live. Tuhan, apapun beban pergumulan anak-anak-Mu hari ini yang mereka sedang lewati, hamba berdoa Tuhan, mari ketenangan, damai sejahtera turun dalam hidup mereka. Agar setiap mereka Tuhan yakin dan tetap percaya bahwa Engkau Allah sanggup menyertai dan menjawab doa mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Kami mau tidur dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Biar anugerah yang dari Engkau menyempurnakan kehidupan kami, yang memberikan kami bahkan esok pagi bangun dengan kekuatan baru. Kami terima kemenangan, kami terima mujizat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimeteraikan firman-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu dimanapun kau berada. God bless you.